Konkretnya dari komitmen pemerintah dalam menangani stunting ini adalah dari semua lembaga, dinas-dinas terkait. Percepatan penurunan stunting ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. 260 juta, tetapi tidak spesifik sebenarnya untuk stunting begitu. Aula Balai Kota Bukit Tinggi di Bukit Gulai Bancah menjadi saksi upaya penanganan persoalan stunting yang dilakukan secara bersama-sama. Persoalan stunting telah menjadi isu nasional untuk segera disikapi oleh masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat dan Kota Bukit Tinggi. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS yang terdiri dari SKPD dan lintas sektoral yang memiliki tekad untuk menyikapi kasus stunting di lapangan untuk dientaskan dan dicegah supaya tidak terjadi kembali. Di Kota Bukit Tinggi, tim percepatan penurunan stunting itu diketuai oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Buya Haji Marfendi. Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Erman Safar, menandatangani dan mengeluarkan surat keputusan atau SK bernomor 188-45/81/2022 tentang tim percepatan penurunan stunting di Kota Bukit Tinggi tahun 2022-2024. Berdasarkan SK itu, tim tersebut berhasil dikukuhkan untuk bekerja. Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar, beberapa kali bertanya tentang kasus stunting di daerah ini. Apakah memang sudah ada anak yang divonis stunting atau masih rawan stunting? Bahkan Wali Kota Bukit Tinggi menyayangkan jika kegiatan posyandu yang ditujukan untuk melihat tumbuh dan kembangnya anak, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan para lansia dijatahi dengan rupiah hanya 75.000 per kegiatan. Nominal itu jelas tidak sebanding dengan upaya perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Berikut pernyataan Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar. Komitmen pemerintah dalam menangani stunting ini adalah meningkatkan anggaran untuk asupan gizi masyarakat yang kurang mampu. Jadi tahun 2023 ini pemerintah Kota Bukit Tinggi melipat gandakan, mungkin hampir 300% kita tingkatkan biaya untuk asupan gizi masyarakat di tingkat posyandu di seluruh Kota Bukit Tinggi. Karena itu goalnya. Ya memang 75.000 ini sudah anggaran bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun kegiatan ini hanya dibungkus secara seremonial saja. Kadang hanya dibikin kacang padi atau apa. Nah, saya menyayangkan ini ya. Jadi tahun depan kita naikkan sesuai dengan, kalau programnya memang untuk perbaikan gizi, ya anggarannya harus memang untuk perbaikan gizi. Tadi Pak Wali agak sanksi dengan angka 663 bayi di Bukit Tinggi stunting ini, yang kan datanya kayak gitu, ini bagaimana Pak Wali? Nah, saya mau datangi dulu ke rumah-rumah warga. Apakah terlalu cepat vonis stunting terhadap anak-anak usia 2 tahun ini? Saya langsung datangi warga nanti yang divonis stunting ini. Setidaknya ditambahkan beberapa kriteria gitu sebelum menetapkan satu orang ini stunting. Kalau untuk anak-anak ya kita serahkan ke dokter nanti ya. Apa menu yang baik, yang enak untuk anak-anak untuk memperbaiki gizi mereka. Kacang padi memang sehat, tapi itu kan sejenis makanan yang bisa dibeli oleh masyarakat ya. Kalau program itu dari Pemko, harusnya sesuatu bahan makanan yang memang sulit didapat atau tidak terjangkau oleh masyarakat. Itu yang kita berikan. Kota Bukit Tinggi mendapatkan kucuran dana alokasi khusus atau DAK dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Pusat melalui Direktorat Pengembangan Keuangan dengan nominal Rp1.562.944.000. Bantuan itu diserahkan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati, kepada Wali Kota Bukit Tinggi, Erman Safar.
Menanggapi bantuan itu, apa kata Fatmawati dan bagaimana upaya percepatan penurunan stunting yang diinginkan tersebut? Pengukuhan ini kan kita harapkan di seluruh kabupaten kota. Pengukuhan ini adalah bentuk komitmen, ya, komitmen untuk konvergensi masing-masing anggota tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari beberapa lintas sektor, ya, dari semua lembaga, dinas-dinas terkait. Tentunya kalau setelah acara pengukuhan ini kita harapkan memang adanya rencana tindak lanjut dari tim percepatan penurunan stunting untuk membuat apa kira-kira yang akan kita lakukan. Kami sudah memetakan potensi risiko keluarga stunting untuk memperlihatkan bahwasanya sebenarnya di kecamatan ini perlu bantuan. Misalnya RTLH, di kecamatan B mungkin yang perlu bantuan umpamanya jambanisasi, seperti itu. Sehingga pada saat pemetaan tadi itu kita harapkan memang men-trigger teman-teman TPPS ini untuk bekerja sesuai dengan sasarannya. Jadi jangan sampai yang sebenarnya yang perlu dibantu jambanisasi di kecamatan A tapi pergi di kecamatan B. Yang tadi saya bilang misalnya kita gatalnya di kepala tetapi digaruk tangan, seperti itu. Hanya lebih kepada tepat sasaran. Jadi bisa secara konvergensi, sama-sama kita melakukan aksi konvergensi untuk bisa menurunkan angka stunting ini. Tim Kemkes itu, ya, karena ini yang merunning SSG ini adalah dari Kementerian Kesehatan, itu hanya melihat dari tinggi badan. Tinggi badan berdasarkan umur. Ketika seorang anak tinggi badannya berdasarkan umurnya itu memang di bawah daripada standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, tentunya ini dikategorikan sebagai stunted, bukan stunting. Karena stunted itu adalah untuk melihat kondisi tinggi badan saja berdasarkan umur. Tapi kalau stunting selain pendek juga melihat kemampuan kognitif, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak maksimal. Jadi kita akan melihat anak yang stunting itu memang kemudian pada saat ketika di atas 2 tahun itu mungkin IQ-nya lebih di bawah daripada anak normal, seperti itu. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS yang bukan berasal dari kalangan birokrat semata, melainkan sinergi dari unsur akademisi, seperti halnya sejumlah perguruan tinggi kesehatan, salah satunya Universitas Muhammad Natsir. Afridian Wirahadi Ahmad, Rektor Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, mengutarakan pihaknya akui lembaga pendidikan yang dipimpinnya sangat lengkap dengan sumber daya manusia berkompeten, seperti dari program studi gizi, program studi keperawatan, program studi kebidanan, farmasi, akuntansi, administrasi publik, dan prodi lainnya, sehingga program studi tersebut mampu berkolerasi untuk menjawab persoalan stunting di Kota Bukit Tinggi. Pihaknya menerima asumsi publik terhadap kasus stunting di Kota Bukit Tinggi, sehingga validasi data yang ada memang diperlukan. Monitoring dan evaluasi atau MONEV mendasari program penurunan stunting. Selanjutnya adanya knowledge management untuk memberikan edukasi bagi publik tentang apa sebenarnya stunting, penanganan dan pencegahannya seperti apa. Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bukit Tinggi. Stunting ini ternyata bukan hanya masalah kesehatan, tapi memang multi sektor yang menyebabkan terjadinya stunting. Jadi makanya dalam rangka percepatan penurunan stunting ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan semata. Jadi ada di situ terkait dengan infrastruktur, sarana prasarana, jambanisasi, sanitasi, kemudian juga ada hubungan dengan pola asuh anak, makanya di situ juga ada dinas-dinas ataupun juga Kementerian Agama dan lain sebagainya, dan juga termasuk juga pola gizi. Nah, ini tentunya kolaborasi ini tidak hanya di pemerintahan saja, tapi juga melibatkan juga ibaratnya kan dalam hal pelaksanaan tentu melibatkan juga perguruan tinggi. Nah, kenapa perguruan tinggi yang dilibatkan? Tentu perguruan tinggi secara konsep dia memiliki, dia juga punya sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia berupa tenaga pengajar, dosennya yang aktif di bidang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kestuntingan, dan juga punya mahasiswa. Nah, apalagi kita di Universitas Muhammad Natsir ini perguruan tinggi yang secara sumber daya kita lengkap.
Ya, kita ada program studi gizi di situ, ada program studi keperawatan, ada program studi kebidanan, ada juga program studi sosial kita di sana, ada farmasi, juga ada akuntansi, administrasi publik dan hukum. Artinya secara sumber daya kita memiliki ya, dan insya Allah kita komit dan juga alhamdulillah kita juga di Kabupaten Pasaman yang sekarang nomor 2 tertinggi stuntingnya, kita dipercaya oleh Forum Rektor Indonesia dan juga BKKBN Pusat untuk menjadi pendamping juga di Kabupaten Pasaman. Nah, terkait dengan kegiatan ini, karena kita berbasis perguruan tinggi, makanya kita nanti akan lebih banyak berfokus kepada data stunting itu sendiri. Ya, bagaimana pelaksanaan data, apakah karena seperti beberapa statement dari masyarakat banyak melihat kenapa kita ada stunting sedangkan kita tidak melihat ada stunting. Nah, berarti permasalahan tentu kevalidan data yang mau kita intervensi juga di sana. Apakah memang datanya sudah valid sehingga bisa kita pertanggungjawabkan ya, sehingga tidak ada keraguan oleh siapapun yang membaca laporan. Yang kedua tentu terkait dengan MONEF. Ya, bagaimana memang pelaksanaan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh berbagai sektor itu memang efektif dan juga mampu untuk mempercepat terjadi penurunan stunting. Dan yang ketiga tentu ada knowledge management. Disitulah kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan insya Allah kita dari Universitas Muhammad Natsir. Dari materi Kepala Bapelitbang Kota Bukit Tinggi, terdapat anggaran yang dialokasikan kepada Dinas P3APPKB senilai Rp260.732.500 untuk penurunan stunting. Namun anggaran itu tidak spesifik untuk stunting, yang benar-benar untuk penanganan stunting tersebut, terutama untuk tim pendamping keluarga yang bersumber dari dana APBD di Kota Bukit Tinggi masih nol. Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukit Tinggi, Tati Yasmarni, telah melaporkan kepada Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar, dikarenakan adanya penggandengan masyarakat seperti kader KB dan kader PKK yang merupakan masyarakat, sehingga kepedulian dengan hadirnya anggaran pemerintah harus mendukung program ini. Berikut keterangan Kepala Dinas P3APPKB Kota Bukit Tinggi, Tati Yasmarni, selengkapnya. Di RPJMD kita mentargetkan 14% di tahun 2024. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak bahwa di tim percepatan penurunan stunting ini dari Kepala Bapelitbang sudah dapat dilihat kalau di Dinas P3PPKB itu ada anggaran 260 juta, tetapi tidak spesifik sebenarnya untuk stunting begitu. Jadi makanya saya berani tadi menyampaikan ke Bapak Wali Kota yang benar-benar untuk stunting itu, terutama untuk tim pendamping keluarga itu dari sumber dana APBD itu kita masih nol. Jadi di kesempatan ini saya sudah melaporkan kepada Bapak Wali Kota, dikarenakan kita menggandeng masyarakat, kader KB, kader PKK yang notabene adalah masyarakat, memang harus kepedulian, harus hadir anggaran pemerintah di program ini. Nah, namun kami di Dinas P3PPKB tidak kehabisan akal dari kegiatan-kegiatan yang beririsan yang bisa kami dekatkan dengan isu stunting. Kami lakukan saja KIE-nya, kami lakukan saja hal-hal yang bisa kita yakini menurunkan angka stunting. Bagaimana kelanjutan dari tim percepatan penurunan stunting TPPS di Kota Bukit Tinggi hadir di tengah masyarakat? Kemudian seperti apa realisasi program yang direncanakan atau dipersiapkan tersebut? Kita tunggu jawabannya di sesi berikutnya.